Cemas itu kan karena ketidakpastian. Selamat datang di podcast Pulih Nan Selaras bersama saya, Aji Santoso Putro. Di podcast ini saya akan cerita, termasuk membacakan cerita dan pertanyaan dari teman-teman terkait kesehatan mental dan pemulihan batin. Saya akan mencoba menanggapinya sebatas yang saya alami dan pelajari. Semoga ini bisa menemanimu di saat kamu membutuhkan, serta bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Selain itu, nantinya akan ada loh satu episode di tiap bulannya. Saya berbincang bersama bintang tamu yang akan sharing ngobrol tentang kesehatan mental. Oh iya, sebagai bentuk disclaimer di awal, ini bukanlah sesi konsultasi dan bukanlah secara keseluruhan menggantikan pemeriksaan dan atau sesi secara tatap muka dengan profesional yang berkualifikasi seperti psikolog, psikiater, atau konselor. Teman-teman, di episode ini saya akan membahas tentang sesuatu yang kurang menyenangkan tapi kerap terjadi dan kita alami, yaitu kondisi ketidakpastian dan kecemasan. Kamu pernah mengalami nggak? Atau kamu sering mengalami? Tapi sebelumnya, saya akan dibantu tim podcast Pulih Nan Selaras untuk membacakan pertanyaan dan kiriman cerita yang udah teman-teman kirimkan lewat DM Instagram @ajisantosobutro, kolom komen podcast Pulih Nan Selaras di Spotify, dan channel YouTube Aji Santoso Putro TV. Halo Mas Aji, perkenalkan saya Anton di Jakarta Timur. Saat ini saya berumur 35 tahun. Saya ingin cerita kalau saya merasa sulit tidur selama 2 bulan terakhir. Selain itu, saya merasa gelisah dan jantung juga ikut berdebar, serta sering merasa pusing dan sesak nafas. Gejala ini muncul semenjak 1 bulan saya bekerja di rumah. Selain itu, saya juga merasa jenuh karena harus kerja di rumah. Saya juga khawatir tentang karir pekerjaan saya. Apalagi perusahaan tempat saya bekerja lumayan ikut terdampak karena pandemi. Saya pun sempat berobat ke rumah sakit dengan keluhan jantung berdebar dan seperti tercekik rasanya. Tetapi saat pemeriksaan oleh dokter, saya dikatakan masih dalam batas normal. Harus diakui, situasi penuh ketidakpastian di pekerjaan membuat saya merasa stres dan cemas. Lalu bagaimana saya harus menghadapinya ya? Terima kasih Mas Aji atas kesempatan untuk sharingnya. Oke, terima kasih Mas Anton yang udah mau berbagi kisahnya. Sekarang ini kita hidup di masa yang gak pasti, bener gak? Iya, hidup ini memang selalu gak pasti ya. Tapi sekarang ini semakin terasa gak pastinya. Ya karena derasnya gempuran informasi dan internet, interaksi berlebihan di sosial media, dan messenger. Kita juga sering membandingkan diri dengan orang lain. Mungkin juga karena situasi politik, kondisi iklim, polusi, dan sebagainya. Itu bikin banyak orang, termasuk kita, mudah merasa cemas. Saya sering mendengar cerita banyak orang merasa cemas jadi masalah besar yang mereka alami. Saya juga merasakan sih, kecemasan sekarang ini meningkat. Itulah yang kita rasakan, juga dirasakan banyak orang di zaman modern ini. Lalu apa ya penyebab kecemasan itu? Kamu tahu nggak apa penyebabnya? Kalau menurut saya sih, jawaban singkatnya ya, cemas itu kan karena ketidakpastian. Perasaan cemas ini seperti alarm yang memberitahu adanya stres, panik ketika sesuatu terasa nggak nyaman, ketika sesuatu nggak sesuai keinginan, panik ketika segala sesuatunya selalu berubah, nggak bisa kita kendalikan. Kita merasa hidup ini nggak pasti, nggak bisa kita kendalikan itu, perasaan nggak bisa mengendalikan itu, munculnya setiap saat. Cuma beda-beda aja sih kadarnya. Tapi memang ada momen-momen ketika perasaan nggak bisa mengendalikan hidup itu lebih terasa. Contoh momen itu beberapa diantaranya ya, saat terjerat hutang atau saat merasa kondisi keuangan kita nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Saat
kehilangan pekerjaan, atau saat kita merasa pekerjaan kita berantakan, nggak teratur. Momen yang lain saat kita sakit, atau seseorang yang kita cintai baru mengalami masalah, termasuk misal masalah kesehatan. Momen yang lain sebagai contoh, misal pada waktu kita mesti pindah kerja atau pindah tempat tinggal. Dan tentu saja momen sebagai contoh di kesempatan ini adalah kematian anggota keluarga. Nah, kalau kamu, momen apa yang kamu merasa tidak bisa mengendalikan hidup ini? Jadi ya ada momen-momen yang ketidakpastiannya itu lebih terasa, sehingga tentu saja diikuti rasa cemas yang juga meningkat. Nah, yang perlu kita sadari, kalau kita mengalami salah satu momen itu, rasa cemas kita akan meningkat. Lalu, kalau momennya udah mulai tenang, kita ini sebenarnya punya kesempatan, punya peluang buat pulih. Tapi masalahnya, kalau kita selalu berada di momen itu, dari satu momen cemas, berpindah ke momen cemas lainnya, akibatnya ya kita nggak dapat kesempatan, nggak dapat peluang, nggak punya momen buat pulih. Kita terus berada di kondisi yang cemas, kondisi rapuh, dan semuanya jadi lebih mudah bikin kita cemas. Oh iya, apakah berarti kita harus menghilangkan ketidakpastian di hidup ini supaya kita bisa nggak cemas sama sekali? Kalau menurutmu gimana? Ya, bukan berarti begitu sih. Tapi kita ini perlu meningkatkan daya tahan batin kita, imunitas batin kita, dengan cara menjangkarkan diri, grounding, di tengah situasi yang serba nggak pasti. Sehingga ketidakpastian bukan lagi jadi masalah yang sangat besar. Ya, mungkin tetap bikin cemas sih, tapi setidaknya bukan terus akhir dari segalanya ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menyikapi kecemasan itu? Nggak ada satu solusi sederhana sih, tapi ada beberapa tips ya ini ya. Beberapa pengingat supaya membantu kita menyikapi rasa cemas di tengah ketidakpastian. Pengingat ini untuk menguatkan imunitas batin dan menjangkarkan diri, grounding, yang bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Pengingat pertama, izinkan diri kita merasakannya. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita merasa hidup ini nggak pasti, kita merasa cemas, daripada ya tergesa sibuk berusaha mengatasinya, atau terus-terusan mendistraksi diri sendiri, melarikan diri, terus-menerus lari, atau kita berusaha terus-terusan bikin nyaman diri sendiri dengan misal jalan-jalan, makan enak, belanja, dan sebagainya. Kita disarankan berlatih, mengajak diri kita hanya menyadari rasa cemas itu, mengizinkan diri merasakan rasa cemas itu. Ini bukan terus kita menganalisa kecemasan itu apa ya, kita terus memikirkan mengapa cemas itu nggak nyaman. Kita malah sibuk berpikir, nggak seperti itu. Tapi kita di sini lebih ke menyadari, merasakan sensasi tubuh yang muncul saat kita merasa cemas. Contoh, tubuh bagian mana yang terasa nggak nyaman? Bisakah kamu mengarahkan kesadaranmu ke situ? Memberi perhatian ke bagian itu? Bisakah kamu hanya menemani sensasi itu beberapa saat? Mengizinkan diri kita hanya menyadari perasaan cemas yang muncul ini merupakan skill yang penting loh. Dan ini punya daya untuk memulihkan. Setiap perasaan yang muncul, termasuk perasaan cemas muncul, itu jadi ruang buat berlatih. Jadi kesempatan untuk menemui diri sendiri. Ini juga jadi peluang menyelaraskan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Lalu pengingat kedua, nggak apa-apa merasa nggak bisa memastikan. Nggak apa-apa. Kita merasa cemas karena situasi nggak pasti yang kita alami. Ketidakpastian jadi alasan buat cemas berlebihan. Nah, gimana kalau sebaliknya? Kita pelan-pelan belajar situasi yang nggak pasti dan pikiran nggak bisa memastikan itu. Situasi di mana kita merasa seperti itu sebenarnya nggak apa-apa. Itu bukanlah sebuah kesalahan yang harus segera kita atasi. Mungkin ini nggak sepenuhnya nyaman sih,
ya nggak? Tapi bukan juga terus kita lalu cemas berlebihan. Kenyataannya ini bisa jadi kesempatan, jadi peluang untuk menemukan kebahagiaan yang lebih dalam di tengah ketidakpastian hidup ini. Apa yang bisa kita syukuri ketika kita membuka diri pada ketidakpastian? Ketika kita menerima ketidakpastian sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup ini. Jadi pelan-pelan mulai ubah cara kita melihat dan bereaksi terhadap ketidakpastian ya. Memeluknya daripada langsung cemas berlebihan karenanya. Pengingat ketiga, mencintai diri sendiri. Di tengah ketidakpastian dan cemas, daripada kita ini terus terjebak dalam pola lama, yaitu pola pasif, nggak berupaya apa-apa, atau pola mendistraksi diri, melarikan diri. Bisakah kita ini mencoba pola baru, yaitu memberi cinta pada diri sendiri? Ini mengingatkan agar kita ramah dan welas asih pada diri sendiri, apapun yang kita alami. Ya, ini seperti memberi cinta dan welas asih kepada anak kecil yang sedang kesakitan. Bisakah kita juga melakukannya kepada diri kita sendiri? Pengingat selanjutnya, benar-benar sadar penuh, hadir utuh pada sesuatu yang sedang kita lakukan. Ya, kita ini kan di tengah kehidupan modern seringkali merasa banyak sekali yang harus kita lakukan ya. Banyak hal di pikiran kita. Dan ini bikin kita kewalahan. Bisakah kita sederhanakan dengan fokus hanya pada satu hal saat ini? Percayalah, kamu akan mengatasi yang lainnya saat dibutuhkan. Jadi, benar-benar sadar penuh, hadir utuh, melakukan satu hal, atau single task. Ini bisa sesuatu yang penting, seperti menyelesaikan pekerjaan yang mudah tertunda beberapa lama. Atau sesuatu yang sederhana. Contohnya apa? Ya seperti mencuci satu piring atau minum secangkir teh. Sepenuhnya sadar hadir bersama dengan yang sedang kita lakukan. Dan menikmati momen itu sepenuhnya. Ini akan menuntun kita pada perasaan menjangkar pada momen saat ini, di sini kini. Membantu kita untuk tidak mudah merasa gelisah. Berikutnya, pengingatnya, kita menemukan tenang di dalam kesadaran kehadiran utuh di momen saat ini, di sini kini ya. Pengingat sebelumnya kan kita menyederhanakan dengan melakukan hanya satu hal. Bisa jadi ini buat kebanyakan orang merupakan hal yang sangat gak mudah. Rasanya perlu pengorbanan yang sangat besar. Karena ini kan berakibat jadi nggak terus-terusan berpindah-pindah dari satu hal ke hal lainnya. Nggak terus-terusan bersosial media dan buka handphone. Tapi ini bisa jadi pengingat buat membuka diri pada momen saat ini. Memperhatikan diri kita sendiri. Bahagia mensyukuri apapun yang kita pilih buat kita lakukan di momen hidup ini. Pengingat berikutnya, menjadi tangguh. Tangguh di sini berarti punya imunitas batin yang kuat. Nggak mudah cemas setiap bertemu dengan situasi yang nggak pasti. Tangguh di sini tentang mencintai diri sendiri dan sadar penuh hadir utuh di momen saat ini, di sini kini, di saat apapun ketidakpastian muncul menghampiri kita. Tangguh yang dimaksud di sini berarti nggak dikit-dikit berlebihan, menganggap apa saja kalau nggak bisa sepenuhnya dikendalikan, itu berarti adalah akhir hidup ini. Bukan seperti itu. Tangguh di sini berarti menjangkarkan diri, grounding,
di tengah situasi yang terasa berantakan, terasa nggak pasti. Dan kita mampu menemukan kebahagiaan di dalam ketidakpastian hidup ini. Oh iya, tangguh di sini berarti menyadari tarikan dan hembusan nafas. Dan mensyukuri nafas kita. Bernafas itu sesuatu yang begitu indah. Kalau kita menyadari nafas dengan kewelas asihan, kita bisa ingat ini kapanpun kita berada di situasi yang gak pasti dan cemas. Iya sih, gak mudah. Tapi kalau kita tekun, pengingat ini akan menuntun kita punya akar yang kuat di tengah masa sekarang ini yang penuh gemburan angin kecemasan. Gitu aja dulu di episode ini. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast Pulih dan Selaras. Teman-teman juga bisa ikutan berpartisipasi di podcast ini loh. Caranya, tulis komen pertanyaan atau kirim cerita yang berkaitan dengan kesehatan mental dan pemulihan batin yang sedang atau pernah kamu alami ya. Bisa via DM Instagram, kolom komen Spotify, atau YouTube Aji Santoso Putro TV. Nantinya akan saya bacakan dan bahas di episode berikutnya. Semoga podcast ini bisa menemanimu di saat kamu membutuhkan, serta bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Sampai jumpa di episode podcast Pulih dan Selaras selanjutnya ya.